Hai semua, jumpa lagi dengan saya Niko. Pada video saya kali ini, saya akan membahas apa itu derivatif dan LQ45. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Sebelum kita lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa itu derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya tergantung pada harga atau aset yang mendasarinya. Sedangkan LQ45 adalah indeks pasar saham yang terdiri dari 45 saham perusahaan yang liquid dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar di Bursa Efek Indonesia. Nah, hubungan antara derivatif dan LQ45 adalah bahwa derivatif dapat diperdagangkan atas saham-saham yang terdapat dalam indeks LQ45. Para investor dapat menggunakan derivatif terkait saham-saham LQ45 untuk berbagai tujuan. Mereka dapat menggunakan opsi saham untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga-harga saham LQ45 tanpa harus membeli atau menjual saham secara fisik. Selain itu, kontrak berjangka saham LQ45 dapat juga digunakan sebagai instrumen lindung nilai untuk melindungi portofolio saham dari pergerakan harga. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditis yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari proyek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Berikut saya akan menjelaskan dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, SK Bapepam tanggal 20 Februari tahun 2003 tentang penetapan kontrak berjangka atas indeks efek sebagai efek, Peraturan Bapepam tahun 2003 tentang kontrak berjangka dan opsi atas efek atau indeks efek, SE Ketua Bapepam tanggal 25 Februari tahun 2002 tentang kontrak berjangka indeks efek dalam pelaporan NKBD perusahaan efek, persetujuan tertulis Bapepam tanggal 18 Februari tahun 2004 perihal persetujuan KBIN, berikut saya juga akan menjelaskan IDX LQ45 Futures. Kontrak berjangka atau futures adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying, dapat berupa indeks, saham, obligasi, dan lain-lain. Di masa mendatang, kontrak indeks merupakan kontrak berjangka yang menggunakan underlying berupa indeks saham. Indeks LQ45 Futures merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. LQ45 Futures menggunakan underlying index LQ45. LQ45 telah dikenal sebagai benchmark saham-saham di pasar modal Indonesia. Di tengah perkembangan yang cepat di pasar modal Indonesia, indeks LQ45 dapat menjadi alat yang cukup efektif dalam rangka melakukan tracking secara keseluruhan dari pasar saham di Indonesia. Berikut teman-teman saya akan menjelaskan simulasi perdagangan kontrak berjangka di bursa dari gambar 2. Di gambar yang saya perlihatkan di slide sebelah kiri saya terlihat pada gambar 2 investor A yang order beli satu kontrak LQ45 M9 match dengan investor B di harga 1000, sehingga baik investor A dan investor B harus membayar initial margin masing-masing sebesar 20 juta rupiah yang akan di-lock oleh KPEI. Pada akhir hari, karena investor A maupun investor B belum melakukan tutup opsi, maka akan melalui proses mark to market
pada hari HPH yang terbentuk untuk seri kontrak LQ45M9 adalah 1.10, sehingga investor A atau long mendapatkan keuntungan karena dapat membeli harga 1000, sementara investor B atau short harus melakukan serah dana karena harus menjual pada harga 1000 yang lebih rendah dari harga pasar, yaitu 1.010. Oke teman-teman, sekian penjelasan singkat dari saya tentang apa itu derivatif dan hubungannya dengan LQ45. Sekiranya dengan pembahasan ini menjadi tambahan pelajaran buat kita semua dan agar kedepannya kita lebih bijak lagi dalam memilih untuk berinvestasi. Oke, danke.